Setelah beberapa kali menyerang Alu, Jin pun memasukkan kembali pedangnya pada sarung pedang. Melihat kekuatan Jin, membuat Murakan semakin yakin kalau cincin yang dipakai oleh Jin adalah Multia Armament. Item itu adalah sebuah mahakarya yang akan melindungi pemakainya dari semua serangan di bawah bintang 7. Di kehidupan sebelumnya, media tidak berhenti membahas tentang armamen helm ini. Itulah sebabnya Jin tahu di mana tempat menemukannya untuk pertama kali. Jin memberikan pertanyaan pada Alu tentang hubungannya dengan klan Ran Kandel. Seketika saja Alu mengerti kalau orang yang ada di hadapannya adalah Jin Ran Kandel. Alu sudah pernah mendengar ada sesuatu hal yang gagal, tapi meskipun begitu, menurut Alu, Jin hanyalah anak bungsu yang tidak akan bisa menghentikan seseorang. Jin memikirkan semua yang telah dikatakan oleh Alu sebelum mati. Kemungkinan berkaitan dengan konflik hegemoni yang ada di keluarga Ran Kandel. Semua dugaan Jin tertuju pada Joshua Ran Kandel yang merupakan calon pewaris utama klan Ran Kandel. Meski Jin tidak yakin, tapi hanya dia yang paling memungkinkan. Keesokan harinya, beredar surat kabar yang mengatakan kalau Tesing telah hancur hanya dalam 1 malam. Jin tahu kalau Jet telah melakukan tugasnya dengan baik. Meski kredit diberikan pada Jipal dan Vermont, tapi Jin adalah yang paling diuntungkan karena berhasil mendapatkan cincin, Magic Tome, dan bertarung dengan bintang 7 sungguhan. Gilly menyuruh Jin untuk lebih berhati-hati karena tidak semua bintang 7 itu setara. Jin berkata kalau dia mungkin belum bisa melawan bintang 7 yang benar-benar hebat seperti Gilly, tapi dirinya akan berhati-hati. Jin pun memutuskan untuk berlayar pergi ke kota bebas Tikan, sumber informasi dunia bawah terbesar yang paling bisa dipercaya selain sumber informasi resmi dari Jipal, Ran Kandel, dan Vermont. Jin ingin pergi ke sana agar bisa membenarkan tindakannya pada Gilly dan Murakan selagi dirinya mengikuti informasi yang Jin punya sebelum regresi. Murakan berkata kalau dirinya sudah tahu sihir apa yang ditinggalkan oleh Chenmi. Kemungkinan Magic Tome itu berisi Lake Magic. Jin bahkan mengira sihir itu sudah menghilang sejak zaman kuno. Murakan menjawab kalau Chenmi dan Jipal adalah musuh ketika saat itu, dan menghapus hal-hal yang tidak disukai dalam sejarah adalah keahlian Jipal. Karena itu, tidak ada satupun catatan tentang itu. Murakan juga menegaskan kalau Jin tidak segera mencapai puncak spiritual energi, Ran Kandel akan bernasib sama. Murakan menyuruh Jin untuk mempelajarinya saat ini juga. Dia kemudian memperagakan sihirnya pada Jin. Mulanya Jin heran, kenapa warnanya hitam padahal Lake Magic? Tapi, tidak lama kemudian, muncul cahaya yang menyilaukan matanya. Murakan menertawakan Jin, meski melihatnya sekilas, tapi mata yang melihatnya terasa seperti hampir buta. Murakan kemudian menanyakan tentang Magic Tome Hister yang tersegel dengan segel yang tidak diketahui oleh Murakan. Jin hanya menyuruhnya untuk bersabar karena mungkin saja mereka akan bertemu dengan seorang kriptologis hebat. 1 minggu kemudian, mereka sampai di kota bebas Tikan, sebuah kota yang terletak di pulau kecil di bagian tenggara benua tengah. Kota yang tidak memiliki keterkaitan dengan Ran Kandel, Jipal, atau faksi manapun. Tikan juga menjadi tempat wisata yang lumayan terkenal karena pemandangan lautnya yang indah. Tentunya, kota ini jauh lebih hidup daripada kota sebelumnya. Saat akan mencari penginapan, Murakan pun tiba-tiba merubah dirinya menjadi manusia. Jin marah dan melarangnya untuk tidak sembarangan berubah di tengah kota. Murakan hanya berkata kalau tidak akan ada seorang pun yang peduli. Saat itu juga, seorang anak perempuan berteriak. Dia kagum karena melihat ada kucing hitam berubah menjadi manusia. Seketika saja Murakan dan Gilly kaget. Jin membelikan es krim dan berkata kalau apa yang telah anak itu lihat hanyalah imajinasinya saja. Anak itu menyuruh Jin memanggilnya Yuria. Dia juga menyebut Jin berbohong. Jin pun menyuruh Yuria untuk berpura-pura tidak melihatnya. Setelah diantar menuju penjaga, Yuria berkata kalau dirinya tidak suka penjaga karena selalu membuat mamanya kesusahan. Jin dan Gilly pun lantas berasumsi aneh-aneh. Dan saat penjaga itu melihat Yuria, dia pun berteriak untuk memanggil ketua. Ibu Yuria pun muncul. Ternyata dia adalah seorang ketua penjaga yang berwajah sangat sangar. Meski begitu, dia sayang pada Yuria putrinya. Dia pun mengenalkan diri sebagai Alisa Betzer, ketua penjaga Tikan. Setelah saling berkenalan, Jin pun meminta direkomendasikan pada penginapan yang bagus. Saat akan menjawab, Yuria berbisik sebentar. Tidak lama kemudian, Alisa memberikan surat rekomendasi untuk Jin. Semua tempat akan memberikan fasilitas terbaik jika Jin menunjukkan surat ini. Setelah Jin pergi, Alisa kembali mempertanyakan apa yang telah dibisikkan oleh Yuria tentang kucing yang berubah menjadi orang. Yuria mengiyakan dan berkata kalau Jin dan Gilly tidak ingin orang lain mengetahuinya. Tentu saja, Alisa tahu kalau hanya naga yang memiliki kemampuan untuk bertransformasi
bertransformasi. Gilly meminta izin pada Jin supaya dirinya bisa mencoba es krim yang Jin berikan pada Yuria. Jin berkata kalau Gilly tidak perlu meminta izin karena dia bisa langsung membelinya sendiri. Dengan senang hati, Gilly pun pergi keluar. Jin berencana untuk mencari seseorang yang menjadi pusat organisasi Seven Color Peacock, broker terbesar di Tikan. Seorang pria yang bernama Ghostblade Kashmir, dia terkenal sebagai ahli pedang yang cukup kuat. Ran Kandel bahkan pernah menawarinya posisi sebagai pelatih kadet baru. 10 tahun dari sekarang, Kashmir akan mengungkapkan kalau dia adalah Pangeran Vermont yang pernah digulingkan. Dengan menggunakan informasi yang dia kumpulkan bersama Seven Color Peacock, kekuatannya pun diakui oleh Vermont, Zivol, dan Ran Kandel. Dia pun menjadi raja pertama di negara bebas Tikan. Jin ingin bertemu dengannya, tapi dirinya tidak tahu bagaimana caranya membangun hubungan dengannya. Gilly kembali ke kamar dengan panik. Dia berkata, tidak ada seorang pun di dalam penginapan ini. Bukan hanya tamu yang lain, tapi para staf juga menghilang. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba seseorang muncul dan memegang pundak Gilly. Jin tahu kalau dia adalah Ghostblade Kashmir. Murakan marah besar dan langsung menarik Gilly dari tangan Kashmir. Murakan menampakkan wujud yang mengerikan di hadapan Kashmir. Jin bingung dengan kedatangan Kashmir yang tiba-tiba bersama pasukannya. Padahal Jin belum menyebabkan masalah sampai saat ini di Tikan. Jin lantas menyuruh Murakan untuk menenangkan diri karena tempat ini terlalu sempit dan Gilly pun bisa terluka. Mendengarnya, seketika saja Murakan kembali ke wujud manusianya. Murakan masih terus memarahi Kashmir, tapi dia tidak banyak berkata-kata. Jin menyuruh Murakan berhenti. Dia juga menyuruh Kashmir untuk menurunkan pedangnya kalau mereka memang tidak dikejar oleh otoritas. Kashmir kaget karena Jin mengetahui identitasnya. Jin lantas mengenalkan dirinya sebagai Jin Ran Kandel. Tentu saja, Murakan dan Gilly sangat kaget karena Jin tidak merahasiakan identitasnya. Jin berkata akan menjawab semua pertanyaan Kashmir, tapi mereka perlu berpindah tempat terlebih dahulu. Jin berterima kasih karena Kashmir telah menarik mundur pasukannya. Sejatinya, dia datang setelah mendapatkan laporan kalau ada naga yang muncul, tapi dia malah membuatnya marah. Kashmir juga yakin kalau Murakan adalah naga. Kalau Jin tidak menghentikan Murakan, mereka pasti sudah dibantai. Kashmir juga tahu kalau perempuan yang ada di dekat Jin adalah Gilly Mixloran. Kashmir pernah melihatnya sebelum dibuang dari istana Vermont. Kashmir tahu kalau Gilly sangat kuat, tapi dia tidak bisa merasakan aura sedikit pun darinya. Kashmir pun mulai mempertanyakan kenapa Jin bersama seorang naga. Padahal, naga hanya membuat kontrak dengan para magician yang telah membuat kontrak dengan para dewa, atau dengan seseorang yang memiliki kekuatan khusus seperti Zivol. Jin berkata kalau keluarganya tidak mengetahuinya. Kashmir heran karena Jin menjawab dengan santai padahal nyawanya akan terancam bila kabar ini diketahui oleh keluarganya. Jin pun bertanya balik tentang alasan kenapa Kashmir datang untuk menemui naga padanya. Karena Jin sudah memberitahukan rahasianya, dia pun memberitahukan rahasianya juga. Dia datang karena putrinya Yuria berkata telah melihat seekor kucing berubah menjadi manusia. Putrinya bukanlah anak biasa, tapi kontraktor dari Azmil, sang God of Psyche. Murakan yang merasa ada yang aneh pun lantas menanyakan keberadaan naga mirip Yuria. Dia tidak merasakan energi dari naga di sekitarnya. Padahal, Azmil terkenal karena menyayangi kontraktornya. Tentunya akan sangat aneh meninggalkan Yuria sendirian. Kashmir berkata kalau Guardian Dragon Yuria tiba-tiba menghilang 1 tahun yang lalu. Dia juga berspekulasi kalau Zivol dan Vermont memiliki hubungan dengan hal itu. Bagi Murakan, itu sangat tidak masuk akal kalau seorang naga membiarkan dirinya diculik. Setelah menanyakan usia Yuria, Murakan pun berkata kalau Yuria akan menjadi gila dan cacat kalau naga miliknya tidak ada di sampingnya. Murakan juga menjelaskan kalau kontraktor Azmil memiliki kekuatan untuk melihat masa depan. Manusia tidak tahu kalau melihat masa depan memiliki tekanan yang berat dalam pikirannya. Dan saat ini, Yuria masih terlalu muda untuk membedakan kenyataan dan mimpi. Jika Yuria terus melihat masa depan tanpa perlindungan seperti saat ini, dalam waktu setahun atau 2 tahun lagi, matanya akan menjadi tak terkendali. Jin meminta Murakan untuk menjelaskan kenapa melihat masa depan bisa membuat cacat. Murakan pun menjelaskan kalau mereka yang melihat masa depan harus menuruti apa yang mereka lihat. Saat mereka melanggarnya, maka hukum Azmil akan dimulai. Kontraktor yang melawan prinsip kausalitas ini akan berakhir menghancurkan diri mereka sendiri. Kashmir sangat terkejut
terkejut bukan main mendengarkan penjelasan Murakan. Dia kemudian berlutut dan mengungkapkan kalau dirinya adalah ketua broker informasi Seven Colored Peacock. Tapi selama 1 tahun ini, dirinya tidak bisa menemukan Guardian Dragon milik putrinya sendiri. Murakan pun berkata, kalau bertemu dengan Yuria saat mereka baru sampai di Tikan bukanlah sebuah kebetulan. Azmil ingin meminta pertolongan mereka untuk membantu Yuria sang kontraktornya. Kashmir pun lantas memohon bantuan Murakan dengan penuh kesungguhan. Murakan berkata kalau dirinya tidak bisa melakukan apapun meski Kashmir memohon padanya. Dia harus memohon pada Jin yang merupakan pemimpinnya. Jin pun menyuruh Kashmir untuk bangkit. Jin berkata kalau dia akan membantu mencari Guardian Dragon milik Yuria meski hubungan mereka tidaklah kuat. Rencana Jin mungkin berjalan baik, tapi Jin merasa tidak senang. Kalau Seven Colored Peacock saja tidak tahu, itu artinya Jin membutuhkan jaringan informasi dari keluarga Kandel atau Jifal. Murakan menanyakan hubungan Tikan dengan Jifal. Jin menjawab kalau Tikan adalah kota bebas yang tidak berhubungan dengan pihak manapun. Murakan pun kemudian meminta informasi mengenai semua naga yang ada di Kekaisaran Vermont. Menurut Murakan, hal ini adalah pilihan terakhir yang bisa mereka lakukan. Di tempat lain, seorang anak bernama Inya terlihat senang karena ada berita tentang Jin. Anak seumurannya yang sudah mencapai bintang 5. Quikantel pun berkata kalau Inya juga bisa seperti itu karena dirinya adalah kontraktor dewa. Setelah menyadari hawa keberadaan Murakan, Quikantel pun menyuruh Inya untuk pulang dan tidak keluar sampai dirinya kembali. Tentu saja Inya menjadi khawatir, tapi Quikantel menjawab kalau si hitam sedang datang menuju ke tempatnya. Murakan terbang melesat bersama Jin. Dia menyuruh Jin untuk bersembunyi dengan baik karena sebentar lagi Murakan akan menyebarkan hawa keberadaannya yang bisa membuat seluruh naga yang ada di Vermont keluar. Beberapa saat sebelumnya, setelah Murakan melihat daftar naga yang diberikan oleh Kashmir, Murakan berkata akan sedikit berbahaya, tapi hal itu sudah biasa di kalangan naga. Kashmir berterima kasih pada Murakan yang sudah mau menolongnya. Murakan lantas menyuruh Kashmir untuk menemani Yuria dan membuatnya kelelahan setiap hari. Karena saat kelelahan, maka autoriti Azmil pun akan melemah. Dia juga menyuruh Kashmir membawakan beberapa es lollipop untuk Gili. Sebelumnya Gili tidak jadi memakannya karena Kashmir. Hal itu pun lantas membuat Gili memuji Murakan sebagai seorang lelaki sejati karena sudah mengatakan banyak hal hanya untuk menenangkan Kashmir yang sedang panik. Kembali ke saat ini, Jin tahu kalau Murakan bersikap seperti tidak peduli pada orang lain, padahal sebenarnya dialah yang paling peduli. Tidak lama kemudian, muncul 2 naga yang bernama Labus dan Antil. Murakan menyuruh Jin memakai armamen miliknya. Labus dan Antil yang baru datang meminta Murakan untuk pergi. Mereka tidak ingin menyebabkan kekacauan di pesisir Vermont, terlebih karena kontraktor mereka masih muda. Murakan tidak mengerti kenapa Labus dan Antil bersikeras menyuruhnya pergi. Tapi kemudian mereka pun berkata kalau Quikantel sedang menuju kemari untuk membunuh Murakan. Jin yang heran dengan respon Murakan pun lantas menanyakan apa hubungannya dengan Silver Dragon Quikantel. Mau tidak mau, Murakan pun berkata kalau dia adalah mantannya. Setelah menyadari Quikantel datang secepat kilat, Labus dan Antil pun lantas kabur meninggalkan Murakan. Jin heran dengan kecepatan itu, tapi Murakan menyuruhnya untuk tidak lengah. Quikantel berturut-turut menyerang Murakan hingga membuat pusaran air di laut. Dia sangat marah karena Murakan berani menunjukkan wajahnya. Jin menanyakan apakah mereka harus melawan Quikantel. Murakan merasa perlu. Dia juga meminta Jin menebasnya ketika punya kesempatan. Jin bertanya, apa tindakannya tidak terlalu kasar? Murakan hanya berkata kalau dirinya tidak menjalin hubungan dengan orang yang lebih lemah darinya. Quikantel yang berubah dalam wujud naganya pun sudah siap untuk menyerang Murakan. Murakan menyuruh Quikantel untuk tenang. Meskipun dia membenci Murakan, tapi ada hal yang jauh lebih penting saat ini. Sayangnya, Quikantel tidak peduli dan langsung menyerang Murakan secara berturut-turut tanpa henti. Saat Quikantel akan menyerang Murakan lagi di jarak yang sangat dekat, Murakan pun lantas menggunakan kekuatan bayangan miliknya agar selamat. Murakan berusaha untuk menenangkan Quikantel, tapi dirinya gagal. Mau tidak mau, Murakan pun bekerja sama dengan Jin untuk mengalahkannya. Jin yang berhasil mencari celah dan memanfaatkan sisa energi bayangan milik Murakan pun lantas menebas pundak Quikantel hingga tangan dan sayapnya terputus. Saat Jin akan jatuh ke laut, Murakan berhasil menangkapnya. Dia berharap kalau Quikantel bisa lebih tenang. Murakan berkata, kalau naga yang bisa memanipulasi waktu tidak akan mati semudah itu. Jin terpukau.
dengan kemampuan Kui Kantel untuk memutarbalikkan waktu, sehingga badannya bisa kembali utuh seperti semula. Murakan dan Kui Kantel pun terus berdebat tentang kisah putus mereka, dan Jin hanya bisa terdiam. Ya kasihan sih, dia jomblo ya. Kui Kantel kemudian menanyakan kebenaran status Jin sebagai kontraktor solderet. Namun, Murakan berkata kalau hal itu tidaklah penting, karena ada nyawa rekannya yang sedang dalam bahaya. Kui Kantel tidak habis pikir, karena Murakan yang selama ini kejam tiba-tiba membahas tentang rekan. Meski begitu, amarah Kui Kantel mereda setelah Murakan mengungkit dirinya yang telah membunuh musuh bebuyutan ayah Kui Kantel demi keselamatan Kui Kantel. Kui Kantel pun lantas minta maaf karena telah terbawa perasaan dan meminta Murakan untuk memberitahukan apa yang sedang mereka cari. Murakan pun memberitahu kalau Guardian Dragon milik kontraktor Azmil tiba-tiba menghilang. Kui Kantel berkata kalau Latri, sang Guardian Dragon milik kontraktor Azmil, belum lama ini dibawa oleh Violetta ke suatu tempat. Jin tahu Violetta merupakan naga angin dari dewa angin Melgier. Dia juga merupakan Guardian Dragon dari Andrei Jipol, sang wakil patriark Jipol. Kui Kantel pun membawa Jin dan Murakan ke rumahnya yang ada di pinggir ibu kota Vermont. Jin pun lantas memperkenalkan dirinya lagi sebagai kontraktor solderet pada Kui Kantel. Murakan kaget karena Kui Kantel sudah tahu kalau Jin adalah keturunan Temar dan putra bungsu di keluarga Rankandel. Kui Kantel berkata, wajar baginya untuk tahu karena Jin memancarkan energi yang mirip seperti Temar, dan ribuan tahun yang lalu mereka bertiga selalu menghabiskan waktu bersama. Kui Kantel pun kembali membahas tentang Violetta yang 1 tahun lalu telah membawa pergi Latri untuk mengajarinya Dragon Language. Dia sempat berhenti di Vermont dan berkata ingin mengenalkan Latri pada Kui Kantel. Namun kenyataannya, Violetta malah tertarik pada kontraktor Kui Kantel dan meminta untuk segera dipertemukan. Kui Kantel tidak punya pilihan lain karena identitas kontraktornya sudah diketahui. Kalau dia bertindak berdasarkan emosi, kontraktornya tidak bisa tinggal di sana lagi. Setelah mengetahui kalau identitas kontraktor Kui Kantel sudah diketahui, Jin merasa aneh karena identitas kontraktor Azmil masih belum diketahui, tapi mereka bisa tahu dan mendekati Latri. Murakan juga mempertanyakan apakah ada yang menciptakan sihir pendeteksi kontraktor selama dirinya tertidur. Kui Kantel membantah kalau hal itu mustahil. Tidak ada yang bisa tahu identitas seorang kontraktor sampai dia sendiri yang menunjukkan authority miliknya. Menurut Jin, sihir pendeteksi kontraktor bisa menguntungkan Jipol dalam 2 cara. Yang pertama, meminimalisir bahaya dengan menghabisi kontraktor yang ada di luar wilayah mereka. Dan kedua, kalau mereka menghabisi kontraktor, Jipol bisa mendapatkan kesempatan untuk membuat kontrak dengan dewa. Jin yakin kalau Jipol punya metode tertentu. Di kehidupan sebelumnya, kontraktor Olta, sang God of Time, mengumumkan diri secara resmi 10 tahun dari sekarang. Dan kontraktor itu adalah keturunan langsung keluarga Jipol. Jin yakin Jipol bisa membuat kontrak dengan dewa kalau kontraktor sebelumnya mati. Dan itu alasan kenapa naga milik Yulia diculik. Karena Jin pun tidak pernah mendengar berita tentang putri kerajaan Tikan di kehidupan sebelumnya. Kui Kantel tidak terima dengan perkataan Jin karena Jipol sudah punya banyak kontraktor. Kui Kantel menganggap Jin berspekulasi berlebihan karena Jipol adalah musuh keluarganya. Jin menepis perkataan Kui Kantel dan berkata kalau manusia itu pada dasarnya serakah. Dia juga menganggap kalau Kui Kantel takut pada Jipol. Sontak saja, Murakan panik dan berkata tidak akan meminta bantuan Kui Kantel. Tidak disangka, Kui Kantel malah tertawa dan menyebut Murakan telah berubah. Kui Kantel juga berkata kalau dirinya akan membantu setelah menyembunyikan kontraktornya. Menurutnya, Jin sangat mirip dengan Temar. Tidak berselang lama, Enya pun muncul. Dia adalah kontraktor dari Olta, sang God of Time. Enya sangat histeris saat Kui Kantel mengenalkannya pada Jin. Dia sangat mengagumi Jin dan bahkan memohon diberikan tanda tangan Jin.